Iya Bu. Kak, saya mau supervisi hari ini di kelas 7. Iya. Mata pelajarannya apa ya Kak? Bisa saya lihat dulu. Di situ sudah ada. Jam keberapa? Jam pertama Kak. Oh, berarti sekarang ya? Iya. Sudah RPP sudah ada, belum ada. Ayo kita lanjut ke kelas. Bisa kita mulai ya? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipimpin doa dulu untuk kedua kelasnya? Bisa. Kita doa mulai. Oke baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, saya absen dulu ya. Febi Maulida Umami, Hadir Bu. Devita Yuni Astuti, Iqbal Maulana, Masuk. Muhammad Barajalila, Hadir Bu. Muhammad Rizki, Hadir Bu. hadir. Jumanzar, hadir. Oke baik, hadir semua. Sudah siap buat menerima pembelajaran pada hari ini? Siap Bu. Buat belajar matematika lagi? Siap. Oke, sekarang kalian bawa buku LKS ya? Bawa Bu. Sekarang kita mau belajar matematika lagi. Itu kalian buka halaman 22. Buka halaman 22. Di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ini kan bab baru. Otomatis kemarin kita belajar di bab yang lain. Ada yang masih ingat? Kemarin kita belajarnya di bab apa? Ada yang masih ingat? Aljabar. Yang lain kok diam? Sudah lupa semuanya? Iya. Kemarin kita belajar tentang aljabar. Sekarang kita mau belajar tentang bab kesebangunan. Sudah dibaca sebelumnya bukunya tentang kesebangunan? Sudah atau belum? Sudah Iqbal? Sudah. Jadi pertemuan kali ini kita mau membahas bab baru. Bab barunya kita itu tentang kesebangunan. Kalian bisa dilihat dulu di halaman 22 itu ada bab 5 tentang kesebangunan. Di situ ada uraian tentang tujuan pembelajarannya apa. Di situ juga ada peta konsepnya apa aja yang akan kita pelajari di bab 6 ini. Tapi terkhusus pertemuan ini kita mau ngebahas tentang submaterinya dari bab 6 ini. Tentang apa? Hubungan antar sudut. Itu yang pertama. Di situ di halaman 23 ada hubungan antar sudut. Siap ya? Siap buat belajar bab baru? Nah, tentunya bab ini itu ada kaitannya dengan aljabar kemarin. Karena kalau kita belajar tentang hubungan antar sudut ini, nanti kita mau mencari sudut-sudutnya itu menggunakan konsep dari aljabar.
Sudut siku. Sudut siku-siku. Sekarang saya tanya, berapa besarnya sudut siku-siku? 90 berapa? 90 berapa? Bukan 98 ya, 90 derajat. Terus sekarang sudah tahu bentuknya sudut itu seperti apa? Bisa dibayangkan? Sudah paham? Sudut itu seperti apa? Ya, itu yang saya gambarkan di papan ini cuma salah satu bentuk sudut siku-siku kebetulan. Jadi meskipun misalnya saya nggak bikin garisnya tegak lurus, misalnya saya pokok dia punya titik pangkal yang sama atau ketemunya di titik yang sama, itu bisa membentuk sudut. Misalnya kalau tadi kan gini sama gini, tegak lurus kan. Sekarang kalau saya gambar gini sama gini, ini juga sudut. Atau saya gambar gini sama gini, pokoknya ini titik pangkalnya di sini, ini juga sudut. Paham ya? Nah, cuma yang membedakan ketika bentuknya itu berbeda, maka nama sudutnya itu juga berbeda. Kalau bentuknya seperti ini, itu sudut siku-siku. Kalau bentuknya seperti ini, itu sudut apa? Yang kurang dari 90 derajat apa? Sudut lancip. Kalau ini agak lebar, kebuahannya itu agak lebar, dia disebut sudut tungkul. Sudut tungkul. Paham? Paham. Sekarang karena sudah paham apa itu sudut, kita mau membahas tentang hubungan antar sudutnya. Jadi bukan cuma manusia aja deh yang punya hubungan. Ya, bukan cuma manusia aja yang punya hubungan. Ternyata sudut ini juga punya hubungan. Apa aja hubungannya? Apa aja hubungannya ada? Hubungan antar sudut yang pertama itu ada berbeniku atau apa bahasa lainnya itu? Berkomplement. Apa sih tuh hubungan berbeniku itu? Kalau saya ngomong berbeniku, kata apa yang terselip dari kata berbeniku? Siku. Nah, berarti ini ada kaitannya dong bersama sudut siku-siku. Iya, ada. Jadi, sudut berbeniku itu adalah susunan dua atau lebih sudut yang ketika mereka itu digabungkan akan membentuk sudut siku. Sudut siku-siku. Apa sudut siku-siku tadi? Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat, betul. Sekarang pengertiannya apa? Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua sinar garis yang saling tegak lurus dan memiliki titik pangkal yang sama. Jadi sudut berbeniku itu adalah sudut yang terbentuk dari dua sinar garis yang saling tegak lurus, ya, tahu tegak lurus. Sekarang saya ada ini. Yang dari tadi nanya, Bu itu di mejanya apa? Bu ada sedotan. Nah, ini sudut siku-siku, ini kan sudut siku-siku. Ya. Siku-siku itu besarnya berapa tadi? 90 derajat. Nah, sudut siku-siku itu dia adalah sudut yang terbentuk dari dua sinar garis. Anggap aja kita lagi ada di ini center ajaib yang punya dua arah. Ya. Dia memancarkan cahaya secara lurus berwarna biru dan secara tegak berwarna hijau. Maka bagiannya itu, bagian yang terbentuk dari hasil perpotongannya mereka itu membentuk sudut. Bisa dipahami? Bisa. Berarti kalau bentuknya
BOS ditambah sudut SOP itu 90 derajat. Sekarang yang diketahui itu sudut BOS-nya berapa? 60 derajat. SOP-nya kan belum. Kita kan mau cari SOP-nya. Berarti yang 60 derajat ini pindah ruas. Jadi tinggal SOP-nya aja. Ini kan aljabar kemarin PLSP samakannya suatu variabel. Berarti karena pindah ruas jadi negatif 60 derajat. Jadi sudut SOP-nya itu 90 derajat dikurangi 60 derajat. 30 derajat. Paham? Berarti kalau ada sudut yang dikatakan sudut itu saling berpenyiku, kalau kita disuruh mencari salah satu sudutnya, berarti 90 derajat dikurangi sudut yang sudah dikurangi. Sama kalau 3 juga, misalnya ada 3 sudut kayak tadi yang saya buat. Misalnya sudut ini, BOR-nya ini 20 misalnya, ROS-nya ini misalnya 30, berarti kan sudah 50 kan? Berarti SOP-nya ini 90 derajat dikurangi 50 derajat, 40 derajat. Paham ya? Paham. Sekarang selanjutnya kita mau bahas tentang sudut berlurus. Berlurus atau apa? Sekarang kalian bisa bayangin sudut lurus itu seperti apa? Kalau tadi sudut itu kan bentuknya kayak siku 90 derajat. Kalau sudut lurus kayak apa? Ada yang bisa bayangin? Sudut lurus itu seperti ini, membentuk garis lurus. Apa pengertian dari sudut lurus? Sudut lurus adalah kalau tadi sudut siku-siku itu pertemuan apa? Sudut siku-siku itu adalah sudut yang terbentuk dari dua sinar garis yang saling tegak lurus. Kalau sudut lurus, sudut yang terbentuk dari pertemuan dua sinar garis yang berlawanan arah. Ini kan berlawanan arah. Misalnya kita gambarnya senternya di sini di titik B. Terus kita nyetelnya ke kiri dan ke kanan berlawanan arah. Maka itu akan membentuk garis lurus. Berapa besarnya garis lurus? 180 derajat. 180 derajat. Karena kita udah tahu apa itu sudut berlurus, sudut lurus. Sekarang kita mau bahas apa itu berlurus. Jadi berlurus itu adalah sama seperti berpenyiku tadi. Kalau berpenyiku kan susunan dua atau lebih sudut yang membentuk sudut siku-siku. Kalau sekarang berlurus itu adalah susunan dua atau lebih sudut yang apabila mereka dijumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat atau membentuk sudut lurus. Seperti ini contohnya. Ini kan ada sudut lurus. Sudut lurus itu kan gini aja kan, yang lurus aja satu. Berpelurus itu kalau ada dua atau lebih sudut yang membentuk sudut lurus. Nah, lurus ini besarnya 180 derajat, tapi dia dibagi menjadi dua. Kalau misalnya sudut ABD ini 80 derajat, sudut DBC ini berapa?
Apabila apa? Masing-masing apanya? Sudutnya jika dijumlahkan berapa besarnya? Karena susunan 2 atau lebih, kalau misalnya ini kan cuma 2, kalau sekarang ada 3 sudut, itu masih dikatakan berlurus atau tidak? Iya. Masih dikatakan berlurus atau tidak? Dikatakan. Ya, dikatakan. Berarti mau dia 2, dia 3, dia 4, 5 dan seterusnya. Kalau dia masih membentuk satu garis lurus, maka semuanya itu disebut saling berlurus. Paham ya? Berlurus. Sekarang yang terakhir, apa itu? Hubungan antar sudut yang terakhir. Bertolak belakang. Coba dibaca di bukunya apa itu bertolak belakang. Baby bisa dibaca? Apa bertolak belakang? Ya, sudut bertolak belakang. Ya, sudut bertolak belakang adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan dan saling membelakangi. Di sini saya ada contohnya bertolak belakang. Di sini ada sedotan warnanya biru sama sedotan warnanya hijau. Sekarang kita bayangkan garis yang pertama itu adalah garis AB. Garis AB ini berpotongan dengan garis DJ. Ini membentuk 4 sudut yang saling membelakangi. Sekarang saya tanya, DOA ini membelakangi sudut apa? DOA membelakangi sudut BO. Sekarang DOB ini membelakangi sudut apa? AOD. Jadi mereka yang saling membelakangi itu disebut bertolak belakang. Nah, sudut yang bertolak belakang ini besarnya itu sama. Jadi kalau misalnya kita ketemu sudut bertolak belakang,
misi pertama ada si siku-siku yang hilang. Ada dua sudut berteman baik. Namanya sudut A dan sudut B. Mereka itu saling berpeniku. Berapa totalnya kalau berpeniku? 90 derajat. Nah, yang ditanya jika sudut A lagi sombong dan ukurannya 55 derajat, berapakah besar sudut B? Yang bisa angkat tangan. Berapa? Ya, 35. 55 ditambah 35 berapa? 90 derajat. Sekarang ada misi yang kedua, jalan lurus yang misterius. Sudut X dan sudut apa itu? Sudut X dan sudut temennya itu sudut Y lagi jalan-jalan di garis lurus berpelurus totalnya 180 derajat. Tiba-tiba sudut X berubah jadi raksasa yang ukurannya 115 derajat. Berapakah sudut Y yang saling berpelurus itu berapa? Temennya itu berapa? Berpelurus. Berapa Iqbal? 100. Mereka berlurus itu 180 derajat. Kalau temennya ini 155, berarti temennya yang satunya berapa? Berapa? 65 ditambah 155 berapa? Berarti 180 dikurangi 155 berapa? Berapa? 25 derajat. Berarti besaran yang mana sudutnya? Sudut X apa sudut Y? Oh iya. X. Terus yang terakhir itu ada dua garis bertemu membentuk huruf X. Sudut yang bertolak belakang itu seperti anak kembar, besarnya sama. Jika sudut bagian atas besarnya 72 derajat, berapakah besar sudut bagian bawah? 72. Kenapa 72? Karena bertolak ke belakang. Paham ya? Oke, sekarang buka halaman 29. Di situ ada tugas nomor 1 dan nomor 2. Nanti ini dijadikan PR, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billah
dari hasil supervisi barusan, saya sudah ada di kelas menilai dan mencatat semua kegiatan yang ada di kelasnya Bu Dewi barusan, termasuk modul ajarnya, terus penyampaian metode pembelajarannya sudah saya catat semuanya. Cuman di sini ada bukan salah, tapi ada penambahan di sini. Sebelum ditutup, paling tidak kita memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran yang kita lakukan. Artinya sebelum kita tutup atau kita akhiri pembelajaran matematika barusan itu, paling tidak kita harus memantau proses belajar, hasil belajarnya di PEF ini, memantau kemajuan belajar selama proses. Jadi sampai di mana apa yang sudah Bu Dewi laksanakan atau disampaikan ke anak-anak, diserapnya berapa persen, dan itu ditentukan nanti di akhir itu dievaluasi penilaian. Memang ini bukan catatan tapi tambahan dari saya. Catatan itu semua, catatannya sudah bagus. Penambahan itu Bu Dewi itu menganalisis tentang ini yang F ini, penilaian proses dan hasil belajar, yang untuk memantau kemajuan belajar selama proses. Jadi sebelum ditutup, paling tidak tambahan saya dipantau dulu berapa persen menyerapnya materi yang disampaikan oleh Bu Dewi dengan metode itu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Bagus, terus berkarir, terus maju, jangan pernah patah semangat, karena Bu Dewi itu hasilnya bagus, dipertahankan kalau bisa dinaikkan. Terima kasih atas supervisinya Bu Dewi. Makasih ya Pak. Insya Allah nanti masukan-masukan dari jenengan bisa saya jadikan acuan buat pembelajaran selanjutnya. Ya, sama-sama.